Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali para sobat Jejak Beksi di mana saja berada. Dalam pertemuan kali ini, Jejak Beksi akan mengulas tentang S. Bagio, komedian latah namun edukatif. Baginya, lawak bukan sekadar menghibur orang, tapi juga harus menonjolkan pesan informatif dan mendidik untuk para penontonnya. Karena itu, dia terkadang menyesuaikan materi lawakannya dengan isu sosial atau program pemerintah. Bintang Mat Dower itu pernah menyelipkan soal program wajib belajar dan keluarga berencana dalam materi lawakannya. Dedikasinya dalam menghadirkan lawakan edukatif bagi penonton pun mengantarkannya meraih penghargaan Best Indonesian Clown atau Gold Bufo pada tahun 1982, penghargaan dari aktor film Italia, Franco Nero. Oke, sebelum Jejak Beksi lanjutkan kisah ini, sebaiknya para sobat Jejak Beksi yang belum subscribe, like, dan komen, buruan dah subscribe Jejak Beksi demi kemajuan kita bersama, amin ya robbal alamin. Profil S. Bagio ternyata menarik untuk diungkap. Komedian yang sukses di Jakarta sejak tahun 1960-an ini, dulunya bercita-cita jadi ambetenar alias pegawai negeri di kota kelahirannya, Purwokerto. Ayahnya yang juga seorang pejabat tinggi pada zaman kolonial Belanda, sudah mempersiapkan S. Bagio sebagai anak lelaki satu-satunya untuk menjadi pegawai negeri. Namun karena bakatnya di kesenian lebih tinggi, membuat S. Bagio jadi komedian. Profil S. Bagio terkenal di Purwokerto sehabis bergabung dengan grup lawak daerah bersama temannya, bernama Derajat, sejak tahun 1955 sampai tahun 1960. Akan tetapi, ia baru terkenal luas di Jakarta setelah memenangkan perlombaan lawak dengan Edi Sud dan Iskak. Selain bersama mereka, S. Bagio yang mudah bergaul itu tumbuh menjadi aktor pengocok perut pemeran dalam grup lawak bersama Darto Helm, Diran, dan Sol Saleh dalam Bagio CS. Lantas, bagaimana latar belakang kehidupan profil S. Bagio bisa menjadi terkenal sebagai seorang komedian di tahun 1960? Melansir majalah Tempo, tanggal 30 November tahun 1979 berjudul, S. Bagio bersama istri, latar belakang kehidupan S. Bagio yang saat itu sudah dipersiapkan oleh ayahnya sebagai calon pegawai negeri atau ambetenar. Namun, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Maret tahun 1933 ini, menolak tawaran ayahnya akibat merasa tidak punya bakat menjadi pelayan publik. S. Bagio mengaku lebih suka menghibur warga dengan jalan kesenian, daripada duduk merenung di kantor formal layaknya seorang ambetenar. Ayahnya bernama Siswa Suwarno, yang menginginkan anaknya jadi pegawai negeri, sempat kecewa melihat sikap S. Bagio. Namun, kekecewaannya itu hilang seketika, tatkala pemeran iklan Ajinomoto yang legendaris ini sukses menjadi komedian sejak tahun 1960 di Jakarta. Berdasarkan pengakuan S. Bagio pada majalah Tempo, ketenarannya saat itu merupakan pemberian dari kolega kecil di kampungnya, bernama Derajat. Ialah yang memperkenalkan S. Bagio pada dunia lawak dasar, komedian yang terlatih secara otodidak. S. Bagio tidak pernah belajar komedi sebelumnya. Namun karena bakatnya sudah ada, materi-materi komedi yang jenaka sangat mudah dikuasainya dalam waktu yang relatif singkat. Derajat adalah teman S. Bagio yang mengajarkan lawakan secara otodidak ini. Ia juga yang mengajak S. Bagio terjun ke dunia komedi sejak tahun 1955 sampai tahun 1960. 5 tahun berturut-turut inilah, profil S. Bagio tumbuh menjadi seorang pelawak yang tangguh dan teruji. Ia juga mulai menjadikan panggung komedi sebagai profesinya. Di samping menjalani kuliah di Fakultas Hukum UGM, S. Bagio bekerja sebagai komedian yang dipanggil dari kampung ke kampung. Ketika menjadi mahasiswa UGM, nama S. Bagio tercatat sebagai mahasiswa yang piawai melawak. Oleh sebab itu ketika perlombaan lawak nasional digelar di Yogyakarta, namanya terdaftar sebagai peserta yang memperebutkan piala kejuaraan. Lawannya tidak tanggung-tanggung. Saat itu ada Edi Sud dan Iskak yang kemudian menjadi pelawak seangkatan dengan S. Bagio dalam film komedi Ibu Kota bersama Ateng. Ketika perlombaan dimulai, S. Bagio sempat gugup, namun kegugupannya itu terkalahkan. Ia mengalihkan kegugupan panggung dengan celotehan komedi latah atau kagetan, seperti
copot, copot. Spontanitas latah ini menyebabkan juri memilih S. Bagio sebagai pemenang lomba. Bahkan, karangan latahnya itu membuat profil S. Bagio terkenal sebagai komedian sukses. Ia pun beraksi di layar televisi. Kemenangan lomba ini membuat S. Bagio semakin yakin dengan profesi sebagai pelawak. Sebab setelah ia memenangkan lomba ini banyak tawaran job yang datang dari stasiun televisi nasional di Jakarta. S. Bagio pun memilih meninggalkan kuliahnya di UGM dan mengembara ke Jakarta. Pertama kali produk komedinya tampil di layar televisi memerankan film berjudul Berabe pada tahun 1960. Meskipun masih merintis, wajah S. Bagio mulai terkenal oleh publik. Selain pelawak dan pemain film, Bagio juga dikenal sebagai bintang iklan. Salah satu anekdot yang hingga kini masih populer adalah, kalau sudah duduk lupa berdiri. Dia juga pernah menjadi penulis skenario film dan asisten sutradara. Pada 1993, tepatnya pada tanggal 29 Juli S. Bagio berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal dunia di umur 60 tahun. Kepergian S. Bagio meninggalkan 11 orang anak, puluhan karya film, dan gaya lawakannya yang halus dan mendidik. Nah, sobat setia jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang komedian S. Bagio. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Wassalam.